kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar kita, kolaborasi antara Warung Umat dengan Masalah Akademi. Oke, sebagai informasi Bapak Ibu semua, Warung Umat adalah marketplace yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan umat ya. Dan kemudian Masalah Akademi adalah pembelajaran atau e-learning untuk ekonomi Islam. Untuk teman-teman Bapak Ibu semua. Nah, pada webinar kali ini, topik yang akan kita bawakan adalah mengelola Rizky Luxianto. Nah, sedikit saya bacakan CV beliau. Beliau dari pertama satu di manajemen keuangan Ibu di MMUI, kemudian di University. Kemudian sekarang kesibukannya jadi dosen. Yang kemudian beliau geluti adalah tentang keuangan syariah. Jadi topik ini akan dibawakan langsung Bapak Ibu oleh expertnya, karena beliau juga memiliki usaha dan juga memiliki BMT. BMT itu apa? BMT itu Baitul Tamwil. Gampangnya ini seperti koperasi syariah yang ada di Indonesia. Bapak Ibu semua. Nah, Pak Rizky Luk sudah hadir. Assalamualaikum Pak. Pak Rizky. Apa pembicaranya sudah hadir, Mas Dendi? Biar saya bantu unmute. Oh, iya. Ada kok Pak Rizky Lux tadi hadir. Oh iya, sebentar. Mana ya, Pak Mas Rizky ya? Bapak Rizky. Tadi sudah hadir. Oh ya. Ya baru saja masuk, Mas Dendi. Sudah saya approve. Nanti kalau misalnya sudah masuk, ya saya bantu unmute dulu. Pada Bapak, ya Bapak Rizky sudah masuk ya. Ya sudah saya unmute, Bapak Rizky, silakan. Iya, iya. Mohon maaf tadi ada masalah. Nggak apa-apa. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa saya ketemu dosen saya lagi. Ini saya pernah masuk mata kuliah ekonometrika keuangan Pak Rizky. Iya. Nah, oke, tanpa berpanjang lebar ya, biar juga menghemat waktu, saya langsung serahkan saja webinar ini kepada narasumber, kepada Pak Rizky Luxianto. Silakan. Pak, monggo. Mohon maaf ya Bapak sekalian, tadi ada error pas masuk, suaranya nggak bisa masuk, jadi saya restart, buka file lagi jadinya. Suaranya pelan sekali. Kurang jelas, Bu? Iya, kurang jelas. Sebentar, kita coba. Ini kalau sekarang tes. Ya Pak, masuk. Nah, lumayan. Iya. Sebentar lagi ada insya Allah ini. Habis masuk terus error ini. Masya Allah. Afwan.
Ya, mungkin sambil menunggu dulu, Mas Dendi boleh sampaikan informasi dulu mungkin terkait masalah akademi. Sudah bisa, Pak Rizky? Minta tolong di-approve, Mbak, yang saya baru masuk lewat yang laptop, yang ini lewat HP. Oh iya, sudah di-approve? Oke. Ya, buat Mbak dan Mas yang bergabung, mohon di-mute dulu. Ini dari saya sudah di-mute semua, jadi yang hanya bisa... Maaf, Bapak Ibu sekalian. Ya, yang sudah jelas kepada ya? Ibu Eva tolong di-mute dulu. Mbak Nurlela juga mohon di-mute dulu. Insya Allah nanti langsung kita kasih kesempatan untuk pembicaranya ya. Oke, ya. Kepada Bapak Rizky, dipersilakan. Suara sudah jelas ya Bapak Ibu sekalian? Ya, alhamdulillah jelas, Pak. Nah, sekarang jelas. Iya, tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak sekalian kita bisa ketemu siang hari ini ya. Saya sangat senang sekali ya bisa ketemu sekalian. Kita bisa sama-sama saling menimba ilmu ya dalam majelis ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta. Kita langsung mulai saja ya Bapak sekalian. Ini saya share materi kita hari ini. Jadi kita akan sharing sedikit Bapak Ibu sekalian terkait bagaimana mengelola rezeki dengan tata cara yang Islami. Nah, saya sendiri perkenalkan Rizky Luxianto Bapak Ibu sekalian, sehari-hari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ya. Dan terima kasih tadi mahasiswa saya yang mengundang ke forum ini. Nah, semoga setelah sesi ini kita sama-sama mendapat manfaat nih. Nah, kita langsung saja Bapak Ibu sekalian. Ini konsep rezeki ya Bapak Ibu sekalian. Konsep rezeki kita lihat di sini. Kita mulai dengan ikhtiar, gitu kan ya. Kita mulai dengan ikhtiar, lalu kita dapat rezeki dan rezeki yang kita dapat pun akan kita kelola. Nah, secara garis besar ikhtiar kita itu haruslah ikhlas dan tawakal Bapak Ibu sekalian ya. Lalu untuk rezekinya kita harus cari dari jalan yang halal dan berapapun yang kita dapat harus kita syukuri, kan seperti itu. Dan nanti ketika mengelola kita biasa sabar dengan segala ujian dan kita qanaah. Nah, nanti kita akan bahas sebelum kita sampai ke semua poin di sini, kita mulai dengan niat dan niat Bapak Ibu sekalian. Jadi kita niat ikhlas lillahi ta'ala. Karena apa? Karena sangat besar pahala terkait hal ini. Kita mencari nafkah, terus nafkah itu kita putarkan demi kepentingan keluarga kita. Insya Allah itu niatnya, kalau niat kita ikhlas, itu pahala dan keberkahannya sangat besar sekali. Jangan sampai kita cuma istilahnya apa? Kita belajar mengelola keuangan supaya apa? Supaya kaya gitu ya. Supaya apa? Supaya punya kendaraan. Supaya apa? Supaya punya rumah bagus. Nah itu jangan sampai hanya sekedar itu ya. Boleh sih punya keinginan seperti itu, tapi kembali niatnya kembali kepada Allah. Nah, kita coba lihat. Nah, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa 1 dinar yang kita keluarkan di jalan Allah, terus ada dinar lain yang kita keluarkan untuk memerdekakan budak, ada dinar lain yang kita keluarkan untuk orang miskin,
Nah, ketiga pos itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita bandingkan dengan 1 dinar yang kita nafkahkan untuk keluarga, maka pahalanya jauh lebih besar untuk keluarga dibandingkan amalan kebaikan yang disebutkan tadi. Jadi ini betapa pentingnya kita belajar ini ya, dan kita awali dengan niat. Jadi kita memberikan nafkah, kita kelola nafkah tersebut demi kepentingan keluarga, itu pahalanya sangat besar sekali. Jadi sayang kalau niatnya untuk hal yang lain. Jadi harus kita kembalikan, kita niatkan, kita menafkahi keluarga, mengelola keuangan keluarga itu niatnya lillahi ta'ala. Semoga Bapak Ibu sekalian mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian. Kita lihat di sini ikhtiar dan tawakal. Ada orang yang terlalu berikhtiar tapi melupakan tawakal gitu ya. Jadi kerja terus gitu ya, ngejar dunia gitu ya. Wah, ini kalau berhasil karena saya gitu. Lupa tawakal. Akibatnya apa? Kalau nggak berhasil dia down gitu ya. Kalau berhasil dia sombong. Nah, ini yang nggak boleh. Ada di sisi lain yang tawakal aja tapi nggak ikhtiar. Nah, ini juga kurang tepat karena kalau tawakal aja nggak ada usaha, ya berarti justru kita menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam surat Al-Jumu'ah itu dijelaskan ya. Sering kita dengar dibacakan ketika hari Jumat. Dan apabila telah ditunaikan sholat, maka kita disuruh oleh Allah bertebaran di muka bumi. Untuk apa? Untuk mencari rezeki dan usaha yang halal. Ya, jadi setelah sholat, hendaklah kita bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki Allah yang halal. Dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, ini dari ayat ini kita tahu bahwa wajib sekali kita melakukan ikhtiar. Nah, tapi juga diikuti dengan tawakal ya dalam surat At-Tolak, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jadi barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya gitu ya. Jadi kita ikhtiar dulu, kita yakin bahwa semua ini dari Allah kita kembalikan, kita tawakal lagi. Ya insya Allah nanti Allah akan mencukupi kita semua. Amin. Nah, berikutnya. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang nggak sabar nih, ini kapan ngelolanya gitu ya, masih awal-awal begini. Nah, yang harus Bapak Ibu pahami bahwa yang di akhir itu awalnya Bapak Ibu sekalian. Apapun, kalau misalnya sumber rezeki kita haram, nggak aja anak sakit, keluarga sakit, kebutuhan mendadak kan seperti itu. Nah, karena apa? Kuncinya di sini. Ketika rezeki kita itu dari jalan yang halal, insya Allah berkah, insya Allah Allah mudahkan ke depannya. Tapi sebaliknya, ketika rezeki kita dari barang yang haram, maka jadi musibah gitu ya. Musibah, anak sakit, kecelakaan kan gitu. Ditipu orang, ya nauzubillah. Ya, jadi jangan sampai. Makanya ini saya tekankan bahwa di awal sebelum kita bicara pengelolaan, sumbernya dulu harus benar. Sumbernya harus yang halal. Ya, sebagaimana di Allah firmankan, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik, ya, halalan thayyiban dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ya. Nah, ini penting sekali, modal pertama. Oke, berikutnya. Bapak Ibu sudah ikhtiar, udah tawakal, niatnya baik, sumbernya halal. Terus apa? Nah, berikutnya kita lihat. Disyukuri Bapak Ibu sekalian. Betapa banyak orang yang sudah menempuh ikhtiar, sudah halal, tapi kok misalkan hasilnya sedikit, ngeluh gitu ya. Padahal Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bahwa jika kalian bersyukur, maka kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, jadi tadi rentetannya Bapak sekalian. Ikhtiar, tawakal, kita dapat yang halal,
Setelah halal masih ada PR-nya, yaitu ketika kita sudah dikasih yang halal, kita syukuri apapun berapapun yang kita dapat. Insya Allah Allah akan menambah segala nikmat kita. Nah, jangan sampai kufur ya, karena ketika kufur malah jadi azab. Nah, kita kalau sudah pondasinya sudah kuat ya, seberapapun yang kita terima kita syukuri, dan dari sumber yang halal baru kita coba atur Bapak sekalian. Nah, ini baru masuk ke materi pengelolaan. Nah, siapa nih yang familiar dengan kalimat-kalimat di sini nih? Ada yang sering ini dengar temennya, mungkin tetangga kiri kanan. Nah, belum akhir bulan duit udah habis nih gitu ya. Wah, anak harus ke dokter, nggak ada duit. Pusing nih ditagih rentenir mulu. Kita lanjut ya. Nah, jadi mengelola Bapak Ibu sekalian, kalau bahasa Inggrisnya atau bahasa agak kerennya memanage gitu ya, memanage, mengelola. Itu ada 4 pilar utama. Lihat dulu. Wah, saya malah dimatikan ini. Ya, ada 4 pilar utama ya sekalian ya. Jadi mengelola itu kita mulai dari planning, kita rencanakan gitu ya. Yang kedua kita organizing. Jadi kita atur Bapak Ibu sekalian. Ini yang siapa, ini bagiannya siapa, ini siapa gitu. Nah, itu ngatur kita. Terus leading. Leading itu kita lead ya, kita pimpin. Oh, si ibu harus begini-begini. Kemarin rencananya kan udah gini, berarti ntar ya kalau Jangan begini gitu. ditutup, nanti nggak bisa dibuka lagi sayang. Oke, lalu terakhir kita kontrol. Jadi kalau controllingnya kemarin gimana bulan ini? Perencanaan udah pas belum? Kalau belum, kita rencanakan lagi gitu. Ada pepatah yang mengatakan fail to plan ya. Jadi gagal merencanakan itu sama artinya dengan plan to fail. Jadi kalau kita gagal membuat rencana itu sama artinya kita sudah merencanakan kegagalan. Nah, gitu. Jadi kalau kita bicara pengelolaan, kita bicara manajemen, kalau kita nggak bisa merencanakan yang sebagai pilar utamanya, sama juga kita sudah merencanakan bahwa proyek ini akan gagal. Jadi ini sedemikian pentingnya perencanaan. Nah, coba sekarang kita akan pelajari bagaimana merencanakannya, Bapak-Ibu sekalian. Nah, terkait pemasukan dan pengeluaran, ya. Nah, ini kayak begini nih. Idealnya kan begini ya, Bapak-Ibu sekalian. Senang ya. Pemasukan lebih berat dari pengeluaran. Nah, biasanya pemasukan itu sumbernya 1 atau 2 gitu ya. Misalkan gaji lah atau apa. Tapi pengeluaran pos. Nah, ini enak banget nih kalau bisa begini ya. Amin lah ya, kita semua semoga bisa begini. Nah, mungkin sedikit sulit. Saya nggak bilang nggak bisa ya. Insya Allah bisa. Tapi mungkin agak sedikit sulit mengatur pemasukan. Tapi lebih mudah dan jelas bisa ketika kita mengontrol pengeluaran. Nah, ini yang harus hati-hati. Ya, kita akan mengontrolnya nanti seperti apa. Dan dalam berpatokan ke, nah ini, ke hadis Rasulullah SAW berikut ya, yang membahas prinsip qanaah. Qanaah itu apa? Ya, dalam hadis ini disebutkan sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam. Dia diberi rezeki yang cukup dan qanaah dengan rezeki tersebut. Jadi qanaah itu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Ya,
kita dikasih rezeki sekian, ya sudah makannya tempe mungkin. Kita dikasih rezeki agak banyak, alhamdulillah bisa telur. Ada lagi tambah rezeki, ya kita sekali-sekali makan daging gitu ya. Kok mungkin rezeki lagi mepet banget, ya udah makan sehari 2 kali aja, nggak usah 3 kali. Kok masih sedikit juga, ya udah kita puasa Nabi Daud sekalian kali, sehari puasa sekali enggak gitu ya. Nah, jadi ini yang disebut dengan qanaah. Kita merasa cukup dengan berapapun rezeki yang Allah berikan. Nah, ini qanaah. Nah, coba sekarang kita lihat nih. Mana nih dari Bapak Ibu sekalian yang relevan ini dari beberapa hal di sini? Biasanya kita butuh pengeluaran yang agak besar itu seperti ini. Menyiapkan uang untuk nikah gitu ya, mungkin nikah sendiri atau nikahin anak gitu ya. Wah, ini butuh duit. Menyiapkan uang untuk beli kendaraan ya, mobil mungkin motor gitu ya. Menyiapkan uang untuk beli rumah. Nah, untuk dana kelahiran anak gitu ya. Untuk pendidikan gitu ya. Ibadah haji, bahkan pensiun. Mungkin ada yang sudah sampai punya kendaraan, ada yang sudah aman sampai punya anak, tabungan pendidikan juga ada yang belum. Insya Allah jangan khawatir. Kita balik ke konsep awal tadi sebelum kita kelola, bahwa apa? Bahwa kita ikhtiar, gitu ya. Kalau sudah ikhtiar ya kita tawakal, kita pasrah, serahkan sama Allah, lalu kita cari yang halal, kita syukuri, kita qanaah merasa cukup, gitu ya. Kita semua pengen rumah, bener. Saya juga pengen rumah. Tapi yang mentakdirkan kita bakalan dapat rumah atau enggak siapa? Ya Allah. Alhamdulillah kalau dikasih, enggak dikasih ya enggak apa-apa gitu ya. Kita pengen lahiran anak di rumah sakit yang bagus, mungkin kelas levelnya kelas 1 gitu ya. Tapi kalau Allah ngasih rezekinya untuk kelas 3, ya kita syukuri aja alhamdulillah. Nah, ini yang kita sesuaikan pengeluaran kita sesuai jumlah tadi ya yang kita terima. Jadi kita nggak usah maksa Bapak sekalian, kita qanaah. Kita mengeluarkan sesuai cukup sesuai dengan rezeki kita. Tapi bukan berarti kita nggak berhenti ya, kita berhenti berusaha dapetin ini semua. Ya, tetap kita berusaha, kita kelola supaya cukup. Nah, caranya seperti apa? Kita coba lihat gitu ya setelah ini. Nah, ini beberapa berita aja dari ratusan mungkin ribuan berita Bapak sekalian. Penjual rujak naik haji, tuh nabung 5.000 per hari, serasa mimpi namanya dipanggil. Kira-kira di sini ada yang bisa nabung rutin 5.000 per hari nggak ya? Seharusnya bisa lah ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Berarti seharusnya kita semua juga bisa nanti ya naik haji gitu. Tapi yang salah apa? Kita nabung rutin 5.000 per hari. Nah, ini kekuatan dari yang namanya apa? Kalau ini bahasanya dalam Islam yang namanya istiqomah gitu ya. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda gitu ya, yang kurang lebih artinya suatu amalan yang kecil tapi istiqomah itu lebih baik dari amalan yang besar tapi cuma 1 kali gitu. Jadi kerasa nih di seperti ini. Sedikit demi sedikit tapi istiqomah. Nah, nabung dari SMP ini. Siswi SMA beli motor seharga berapa? 20 juta pakai uang koin sebanyak 2 karung. Ya. Nah, ini hati-hati nih Bapak Ibu sekalian. Kalau koinnya di rumah sering nyari susah ya mungkin ditabung kali sama anaknya gitu ya. Oke, ini beberapa gambaran aja bahwa kita bisa lihat bahwa orang-orang yang seperti ini tidak, istilahnya kondisi ekonominya tidak wah menengah ke atas gitu ya. Tapi faktanya mereka bisa mendapatkan apa yang ya kita semua sebagian kita mungkin bilang itu mimpi gitu ya. Tapi bisa. Caranya apa? Ya ini salah satu caranya. Kita akan coba nanti bahas lebih detail lagi Bapak Ibu sekalian.
Nah, coba kita lihat sekarang. Yang akan kita lakukan yaitu kita membuat perencanaan keuangan. Gitu. Kita akan coba merencanakan supaya cita-cita kita tadi kesampaian tuh, ya. Nah, ini secara teori ya, perencanaan keuangan itu seni, suatu seni mengelola keuangan. Nah, ini kita lakukan oleh individu atau keluarga kalau memang sudah berkeluarga. Tujuannya apa? Supaya keuangan kita itu efektif, efisien, dan bermanfaat, yang ujung-ujungnya menjadikan keluarga kita keluarga yang sejahtera. Ya. Nah, nanti kita akan coba bahas kasus-kasusnya juga. Oke. Lalu perencanaan keuangan seperti apa sih langkah-langkahnya? Nah, kurang lebih ada 7 ini Bapak sekalian. Nanti kita bahas satu-satu. Yang paling utama kita kenali dulu kondisi keuangan, gitu. Ya. Saya pernah ada yang punya masalah, utang itu makin gede gitu ya, utang makin banyak. Tiap bulan nambah 500.000, utang lagi 1 juta, utang lagi berapa gitu. Nah, kalau ditanya kenapa ya bingung aja, habis aja pokoknya Pak. Akhir bulan waktu bayar-bayar kurang aja gitu. Nah, kita terapkan ini, kenali kondisi keuangan. Nah, bagaimana mengenalinya? Ya, kita identifikasikan pemasukan dan pengeluaran Bapak sekalian. Jadi kayak yang kasus tadi, setelah diidentifikasi, ternyata banyak pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, gitu ya. Jajan anak itu bisa sampai hampir 1 juta atau 1 juta lebih bahkan. Terus untuk makan-makan di luar, nah itu sekali makan-makan 100-200 ribu setiap minggu jalan-jalan, ya bisa 500 sampai 1 juta. Nah, itu beberapa pengeluaran yang seharusnya bisa kita kendalikan tapi tidak kita lakukan sehingga kurang aja ininya. Langkah berikutnya kita buat prioritisasi gitu ya. Jadi di antara pengeluaran-pengeluaran yang banyak itu sebetulnya mana yang prioritas, mana yang enggak gitu ya. Nah, namanya enggak prioritas ya itu akan kita ambilkan dari pemasukan yang istilahnya bukan yang utama gitu ya. Tapi yang utama harus yang prioritas dulu gitu. Nanti kita lihat prakteknya ya. Nah, kalau sudah kita prioritisasi, kita buat anggaran Bapak sekalian. Ya, anggaran mana yang kita alokasikan untuk ini, sekian kita alokasikan untuk itu dan seterusnya. Nah, berikutnya, nah ini masuk ke cita-cita kita nih. Ya, rencana jangka panjang seperti apa? Wah, kita mau haji nih, 20 tahun lagi pengennya daftar haji beres. Kalau 20 tahun lagi daftar haji, sementara haji itu harus bayar berapa? Harus bayar 20-an juta, berarti setahun sekitar 1 juta, gitu kan ya? Nah, 1 juta kalau setahun, sehari ada 300, setahun ada 300 hari, berarti sebetulnya sehari kita cukup nabung berapa, Bapak sekalian? Cukup menabung sekitar 3.000. Nah, gitu kan. Makanya si bapak-bapak tadi yang tukang rujak tadi nabung sehari 5.000 bisa tuh daftar haji. Nah, itu salah satu rencana jangka panjang. Bisa diaplikasikan ke yang lain-lain gitu ya. Nah, ketika kita sudah tahu rencananya, kita buat tabungan dan investasi. Ya. Nah, ini bisa di mana aja nanti ya. Di kasur juga nggak apa-apa sih. Yang penting nabung dulu. Meskipun ada opsi apa? Karena ketika dicatat, kita jadi bisa monitor. Wah, kita tahu, wah pengeluaran ini kebanyakan di bulan ini, kemana aja kita. Besok jangan lagi gitu ya. Terus kita evaluasi. Nah, coba kita lihat. Kenali kondisi keuangan. Buat daftar harta dan utang. Tuh. Harta, uang di dompet sekian. Tabungan sekian. Punya rumah enggak? Motor ada enggak? Tanah, sawah, perhiasan, harta lain. Nah, kita bandingkan sekarang utang. Kasbon ke warung. Utang ke saudara. Ada enggak? Kredit motor berapa? Rumah berapa? Barang elektronik berapa?
Nah, ini kondisi kita nih Bapak Ibu sekalian. Nah, istilahnya ini kita lagi ngaca, gitu ya, ngaca. Mungkin kalau ini utangnya udah gede banget di atas harta, ya kita harus udah langsung ngasih aba-aba, sinyal. Waduh, ini lampu kuning nih, atau mungkin lampu orange, atau bahkan lampu merah. Ternyata udah bahaya. Ya, jadi mindset kita udah sadar, oh kalau bahaya berarti besok kita harus ketatin nih. Kita semangat, lebih semangat lagi nyari rezeki dan kita apa pengeluaran coba kita disiplinkan gitu. Ya, jadi ini untuk alarm dulu ya kondisi kita seperti apa. Ya, berikutnya ya. Nanti ini PR nih Bapak sekalian habis pelatihan ini langsung dibuat ya. Jadi langsung ketahuan, coba di total. Kalau masih lebih banyak harta, apalagi jauh lebih besar, alhamdulillah gitu ya. Setengah, ya itu kalau udah setengah ke atas utangnya, itu udah agak bahaya tuh ya. Kalau kurang dari setengah masih lumayan. Bagus di bawah 20%, nah itu lebih oke lagi. Langkah kedua, tadi kan harta nih posisi sekarang. Nah, langkah kedua ini terkait ke depannya kita aturnya seperti apa. Nah, supaya kita bisa mengatur, kita identifikasi dulu nih yang namanya pemasukan dan pengeluaran gitu. Nah, dalam mengidentifikasi ini ada yang bisa kita pakai untuk memudahkannya. Itu masalah bisa diprediksi atau tidak dan masalah jangka pendek atau jangka panjang gitu. Jadi kita klasifikasikan. Ini akan membantu peta kita sekalian. Wah, jadi yang terutama yang utama ini yang jangka pendek harus kita duluin kalau pengeluaran. Ya, jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek dan terprediksi karena udah jelas ya. Terprediksi misalkan gaji gitu ya. Itu jangka pendek. Terprediksi jangka panjang misalkan apa? Kalau kita pegawai mungkin bonus gitu ya. Bonusnya akhir tahun biasanya dapat nih, tapi masih ntar kan akhir tahun gitu. Yang insidental apa ya? Dagang misalkan, kita nyambi jadi calo tanah. Waduh, tiba-tiba laku tuh. Nah, itu insidental. Kalau pengeluaran yang rutin, bayar SPP anak gitu ya, makan sehari-hari, apalagi yang rutin, bayar kontrakan misalnya, ya, atau zaman sekarang bayar wifi ya, kalau soalnya semua pada pakai wifi nih, sekolah jarak jauh semua. Yang insidental apa? Misalnya sakit gitu ya, jaga-jaga kalau sakit. Yang terprediksi jangka panjang, uang sekolah anak misalnya, gitu ya. Nah, dengan Bapak Ibu petakan seperti ini, nanti akan ketahuan. Oh, uang saya yang terprediksi untuk ini nih. Biasanya begini, yang terprediksi gaji seharusnya lebih besar dari kebutuhan terprediksi jangka pendek. Supaya apa? Nanti supaya sebagian kita tabung untuk direncanakan memenuhi pengeluaran yang jangka panjang. Gitu ya. Jadi akan kelihatan petanya. Kalau Bapak Ibu nggak punya pendapatan jangka panjang, ya berarti pendapatan jangka pendek jangan dihabisin semua di sini. Tapi sebagian ditabung untuk jangka panjang. Gitu. Berikutnya kalau Bapak Ibu tidak ada sumber pendapatan insidental, berarti kita harus menyiapkan untuk insidental. Gitu ya. Kita siapkan sebagian untuk jaga-jaga. Kecuali Bapak Ibu memang punya pendapatan yang insidental, yang dagang tiba-tiba laku. Waduh, kita bisa tuh agak keren-keren dikit. Nggak nyiapin duit nih buat kalau sakit. Enggak. Insya Allah ini dagangan. Biasanya kalau saya sakit, dagangan laku tuh. Kan gitu. Ya bisa aja begitu ya. Nah, tapi akan sangat jelas kalau Bapak Ibu petakan. Gitu ya. Nanti dicoba juga. Kalau tadi apa? Harta sama utang. Yang sekarang kita petakan apa? Pendapatan dan pengeluaran gitu. Nah, nanti apalagi Bapak Ibu yang sekarang agak pas-pasan ngepres gitu ya, nggak ada sisa tiap bulan atau mungkin agak-agak kurang. Wah, ini lebih urgent lagi Bapak Ibu sekalian. Lebih urgent. Karena setelah dipetakan itu
itu akan sangat banyak ketahuan. Ini kayaknya sepele tapi ternyata gede ya. Buat jajan anak itu. Ini saya jadikan contoh nih. Saya tahu pasti ada ini yang pegawai yang kerja di rumah itu dia nggak bisa ngontrol jajan anak gitu ya. Jadi anak itu masih belum balita, sehari jajan bisa sampai 20.000 gitu. Jadi susu itu tiap minta susu dikasih, nggak mau makan, akhirnya minta susu dikasih, itu ya. Kalau nggak dikasih anaknya nangis, nah akhirnya dikasih lagi. Nah ini yang perlu dikendalikan. Kenapa itu saya kasih poin penting karena saya melihat ini itu nggak sedikit yang kena gitu ya. Jajan anak itu tadi kalau sehari 20.000, sebulan berapa? 600.000 satu anak, dua anak 600.000 kali 2 1,2 juta gitu. Berawalnya apa? Berawalnya ya tadi setiap anak minta dituruti. Padahal nggak juga harus dituruti Bapak sekalian ya. Kalau anak minta memang uangnya sedang nggak ada ya, kita rencanakan mepet, ya sudah kita bilang, nah ini lagi belum ada ya, insya Allah nanti kalau ada rezeki kita kasih. Nah itu anak kecil harus kita kasih pengertian seperti itu. Jangan kita ini turuti semua. Termasuk ini pengeluaran yang cukup besar tapi nggak nyadar tadi anaknya, bapaknya sekarang kena sentil nih bapaknya ya. Kadang-kadang untuk rokok itu bisa satu hari satu pak gitu ya. Berapa? 20.000, ada yang 30.000. Kali kan sebulan bisa 600-900.000 gitu ya. Kalau ibu-ibunya juga harus kena juga. Biasanya untuk apa ibu-ibu yang banyak? Buat keperluan apa? Make up kali, make up. Ya, intinya kalau ada uangnya sih nggak masalah ya Bapak sekalian ya. Namanya juga pengeluaran nanti silakan diatur. Tapi yang hati-hati banget namanya rezeki kan kadang terbatas, kadang ini kita rencanakan kalau memang kurang, yang tidak penting itu harus kita kontrol. Kurang lebih begitu. Nah, kayak begini ya, kita buat daftarnya ya. Dari gaji sekian, hasil usaha, jahit misalkan, warung, potong rambut sekian, penghasilan lain-lain, uang sewa kos. Wah, ini kalau juragan kontrakan nih ya, sewa tanah, sewa rumah, penghasilan lain-lain. Nah, ini kita daftar. Oke. Kalau perlu kasih tanggal Bapak sekalian. Gaji setiap tanggal sekian. Kalau usaha ini setiap tanggal sekian. Gitu. Makin detail makin bagus. Nah, ini pengeluarannya. Nah, ini biasa nih pengeluaran memang lebih banyak. Ini wajar banget. Ya nggak usah khawatir. Zakat, sedekah, sumbangan. Nah, berapa? Tabungan. Nah, bayar kosan, kontrak, iuran RT, RW, uang sampah, keamanan gitu kan. Sehari-hari berapa? Belanja dapur berapa? Nah, semuanya, waduh sampai bioskop ada juga nih. Kita total. Ya. Ini penting sekali saya tekankan karena hampir setiap yang ada masalah terus konsultasi ke saya, itu begitu saya sodorkan ini, ya langsung ngeh gitu ya. Wah iya ya Pak, saya kebanyakan ikut arisan ya. Ada yang begitu. Jadi ikut arisan itu tiap minggu ada bayar. Arisannya lebih dari satu. Ya benar sih, pas dapat seneng gitu ya. Tapi kadang pas dapat seneng buat seneng-seneng, bukan buat hal yang penting, akhirnya habis. Tapi kita tetap bayar tiap periodenya, gitu kan. Ada pas sudah dicatat, wah iya Pak, ini saya kebanyakan jajan nih. Ini saya sama suami seneng jajan. Untuk anggaran jajan seminggu bisa 200.000 gitu. Dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu cobalah ini dibuat. Ya alhamdulillah kalau ternyata masih banyakkan ini ya pendapatan, tapi kalau memang ini mepet gitu ya. Nah, coba dipotong-potong mana yang prioritas, mana yang enggak. Nah,
Lanjut kita. Kunci mengelola keuangan Bapak sekalian. Nah ini no. Berani katakan tidak. Anak minta mainan. Nanti dulu ya nak. Nanti bulan depan gitu. Nah ini untuk latihan juga nih. Dari kecil dibiasakan. Jangan langsung dituruti. Kalaupun ada uang, mungkin bisa ditunda 3 hari, 7 hari. Fungsinya untuk apa? Untuk pendidikan anak supaya sabar. Sebentar ya nak, nanti 3 hari lagi nih baru dapat duitnya. Sebentar ya nak, bulan depan ini baru ada alokasinya. Bulan ini kemarin kepakai untuk ini gitu. Dulu saya sempat bingung ya, baca berita itu ada yang anak mukul orang tua, bahkan pernah ada yang bunuh orang tua. Kenapa? Karena nggak dibeliin motor. Tuh, bayangkan. Tapi akhir-akhir ini jadi paham setelah melihat kasusnya. Ya tadi yang sempat saya sampaikan di depan. Karena tidak sedikit orang tua yang dari kecil anaknya sudah dimanja. Urusan jajan aja diturutin terus. Nangis dikit diturutin. Mainan ini dikit diturutin gitu ya. Nah, nauzubillah ya ke depannya bisa sampai seperti itu takutnya. Jadi kalau bisa sedari kecil sudah kita ajarkan anak supaya sama-sama mengerti kondisi orang tua ya. Kita ajarkan bagaimana supaya paham ya, dan dia juga itu modal utama. Kalau sudah dari kecil kita ajarkan seperti itu, nanti ketika dia besar dia juga sudah paham terkait pengaturan keuangan seperti ini. Sehingga jangan sampai, kalau pepatah itu apa? Besar pasak daripada tiang. Ya, intinya itu no. Kita berani bilang enggak le, mainannya nanti dulu. Enggak, jajannya nanti dulu ya sayang, masih belum ada uangnya. Nah ini penting. Nah sekarang ini beberapa ini Bapak Ibu sekalian, beberapa indikator yang bisa Bapak Ibu pakai untuk melihat apakah ini sudah sehat atau belum ya. Ya, kalau ini sesi training full day nanti ya ini langsung dipraktekkan. Tapi karena ini sesi singkat, ini yang penting Bapak Ibu simpan ya, nanti bahannya kita share. Bapak Ibu simpan, lalu ini bisa dicocokkan ya. Kita coba bandingkan kas dengan kebutuhan pengeluaran bulanan. Standarnya 3 sampai 6 kali gitu. Kas dibandingkan dengan utang jangka pendek. Yang penting lebih dari 1 gitu ya. Utang jangka pendek itu yang harus kita bayar segera. Tabungan dibandingkan total pendapatan. Ya bagusnya sih lebih dari 10%. Dan seterusnya ya. Bapak Ibu bisa coba sendiri hitung lalu dibandingkan tingkat kesehatan Bapak Ibu seperti apa. Ya, apakah belum sehat, apa sudah sehat? Kalau belum sehat, ya kita makin ketatin nanti pengelolaannya gitu. Nah, selanjutnya kita kan udah dapat tadi ya daftar penerimaan, daftar pengeluaran. Kita prioritisasi Bapak Ibu sekalian. Kita pisah mana yang kebutuhan prioritas, mana yang kurang prioritas. Ya, sehingga kita paham mana yang didulukan, mana yang bisa dipotong, mana yang bisa ditunda gitu ya. Ya, ditunda, penting ini ditunda. Ada sebagian orang yang belum bisa menunda. Ya, menggampangkan karena juga tadi nggak dicatat. Ini juga sering kejadian, wah lagi pengen beli lemari nih, gitu. Wah dia langsung beli lemari Bapak Ibu sekalian. Padahal belum ada duitnya. Terus duitnya dari mana? Kalau nggak ke rentenir, dia kredit ya, kredit barang itu. Yang Bapak Ibu tahu, itu bunganya sebulan bisa 10, 20, 30%. Ya. Di benaknya seperti apa? Ntar juga dapat, ntar ada rezekinya, ntar. Wah, itu kita sama juga nanam bom waktu. Ya, kita pinjam 1 juta, bulan depan bisalah bayar 1.200.000 ya, tambah bunganya 20%, gaji saya 5 juta gitu. Tapi kan bulan depan ada pengeluaran lain lagi yang harus kita bayar gitu ya. Endingnya apa? Bulan depan bener 1,2 udah kita bayar pas gajian. Tapi akhir bulan pengeluarannya nggak ada lagi. Kita minjem lagi lebih banyak 1,5. Berikutnya kita pinjam lagi 2 juta. Nggak terasa utang kita berapa?
bisa 10 juta, 20 juta. Ada saya nanganin kasus 100 juta gitu ya. Apalagi zaman sekarang rentenernya online gitu. Bapak Ibu tinggal pencet duit cair. Tapi habis itu di diuber-uber sama DC gitu ya. Nah, ini hati-hati sekali. Ya, jangan sampai terjadi. Jadi kita prioritisasi kebutuhan. Mana prioritas, mana kurang prioritas. Tentu saja yang kurang prioritas bisa kita kurangi, bisa kita potong, bisa kita tunda belinya nanti bulan depan, 2 bulan lagi. Nggak usah kita bela-belain kredit gitu ya. Kalau perlu beli HP second yang murah dulu gitu. 3 bulan lagi ada duitnya, kita jual yang second, kita beliin yang kita senengin. Motor kita pengen beli duitnya tapi adanya nanti nih setelah 3 bulan. Ya udah sekarang butuh beli dulu yang second yang murah yang duit kita cukup. 3 bulan lagi tinggal barang secondnya kita jual baru kita beli yang baru. Kurang lebih seperti itu. Nah itu perencanaan Bapak sekalian. Oke ya, prioritisasi. Nah ada yang namanya kebutuhan versus keinginan. Ya, tuh nonton bioskop. Kebutuhan apa keinginan? Waduh pengen ini. Baju baru, kebutuhan atau keinginan? Les anak, kebutuhan atau keinginan? Makan di luar, nongkrong di kafe, rokok, tas branded, kurban. Jangan sampai kita salah. Yang keinginan kita turutin, yang kebutuhan. Misalnya nih yang tersebut di sini nih, les anak. Waduh saya nggak bisa ngelesin anak nih. Padahal bahasa Inggris penting misalkan. Nggak kuat. Berapa sih les? Sebulan 100.000. Tapi kita ngerokoknya full. Sebulan 600.000. Padahal kalau kita rokok kita kurangin aja jadi setengahnya kita bisa tuh ngelesin anak. Kurban, ya kurban 1,5 juta, 2 juta juga sudah ada sekarang. Meskipun agak kecil. Berarti sebulan kita nyiapin 150 bisa. Tapi kenyataannya belum bisa. Kenapa? Ya karena kepake untuk yang lainnya. Saya sering ke bioskop gitu ya, sekali nonton 50.000. Atau saya beli baju baru gitu. Ya jadi kita harus mulai bedakan yang namanya kebutuhan versus keinginan. Keinginan ya kalau alhamdulillah ada rezeki tiba-tiba boleh gitulah ya. Yang jangan sampai keinginannya keturutan, kebutuhannya malah enggak keturutan. Nah, itu jangan sampai. Jangan terjebak yang namanya gaya hidup gitu ya. Bapak Ibu pernah lihat orang beli alasannya apa? Alasannya karena tetangga saya juga beli gitu. Baru nih kulkasnya gitu ya. Oh iya dong. Oh kemarin sebelah beli, masa saya nggak bisa beli? Nah gitu kan. Sebelah beli motor baru, wah saya ngredit juga dong motor baru gitu. Nah ini nih kata-kata penting nih. Coba kita artikan ya. Banyak orang yang menghabiskan, mengeluarkan uang yang mereka belum terima. Maksudnya apa tuh? Menghabiskan uang yang mereka belum terima. Ya beli kredit, ngutang dulu gitu ya. Udah begitu, kita belinya untuk beli apa? Beli hal-hal yang mereka nggak pengen. Ya, cuma untuk nyenengin orang aja. To impress people they don't like. Hanya untuk apa? Hanya untuk menyenangkan, pamer ke orang lain yang dia nggak suka sebenarnya. Kan ironis sekali ya, kita ngabisin duit, yang duit itu sebetulnya belum kita terima ya, kredit, beli barang yang kita sebetulnya nggak butuh, cuma untuk apa? Cuma untuk pamer-pameran aja ke musuh kita gitu ya, saingan kita gitu. Nah ini berarti kita terjebak gaya hidup gitu. Nah kita lanjut. Setelah kita tahu prioritasnya ya, mana yang nggak perlu, mana yang wajib, nah kita bikin yang namanya anggaran Bapak Ibu sekalian. Jadi kita anggaran. Bulan depan ini saya terima 5 juta dari gaji, saya pakai ini 100.000 buat les anak, 200.000 buat ini, buat makan sekian, saya sedekahin sekian, saya kasih orang tua sekian, untuk bayar utang sekian. Nah, ini kita susun anggaran.
Ya, mana-mana dulu kita taruh pos-posnya. Kita taruh sini zakat sedekah, kita taruh ini tabungan berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Nah, terkait anggaran ini Bapak sekalian, yang sering orang salah kaprah, orang kurang pas, itu terkait dua hal yang saya soroti. Yang paling utama masalah utang. Utang. Sangat banyak orang yang bayar utang kalau sisa duitnya. Benar nggak Bapak sekalian? Saya bayar utang kalau sisa. Akhirnya apa? Nggak sisa-sisa selamanya. Gitu. Karena begini prinsipnya, kalau utang itu kan wajib ya. Saking wajibnya itu ancamannya gede banget. Kalau kita meninggal masih dalam keadaan punya utang, itu Rasulullah nggak mau nyolatin. Ya. Jadi itu sedemikian serem utang. Nah, salah kaprahnya orang begini, saya dapat duit 1 juta. Anggap aja kebutuhan untuk sebulan ke depan atau kebutuhan sehari-hari itu 1 juta juga. Banyak orang salah begini, saya dapat 1 juta, ke depan sehari-hari 1 juta, wah berarti saya belum bisa bayar utang, saya mohon maaf. Maaf Pak, saya nggak ada sisa, bulan ini saya jadi nggak bisa bayar utang. Oh itu salah. Kenapa salah? Karena utang itu harus Bapak Ibu yang gerak duluan. Sementara kalau untuk sehari-hari Allah sudah akan jamin bahwa kita akan dicukupi. Terus yang benar gimana? Yang benar kalau Bapak Ibu terima 1 juta dan masih ada banyak utang ke orang yang perlu dibayar, ya, maka dibalik Bapak Ibu sekalian. 300 sampai 500 ribu itu untuk bayar utang dulu. Alhamdulillah saya terima duit 1 juta, saya masih punya utang, meskipun kebutuhan saya nanti 1 juta, saya sisihkan dulu 300 atau 500 ribu, minimal 300, sepertiga. Kalau bisa 500 setengah bagus. Kan sisanya 500 nih, anggap aja 300 lah ya, biar nggak terlalu ekstrim. 300 sudah saya potong untuk bayar. Tuh. Bisa langsung saya kasih, bisa langsung saya simpen dulu, karena bayarnya masih nanti. Terus kan sisa 700 nih, 700 sementara kebutuhan 1 juta. Ya Bapak Ibu ngadu sama Allah. Lah ya Allah, kalau untuk kebutuhan sehari-hari kan Engkau jamin ya Allah. Pasti Engkau cukupkan ya Allah. Jadi tolong ini nanti dicukupin lagi. Nah, kalau dapat kondisi seperti itu, kalau kebutuhan Ibu 1 juta, yang Ibu punya 700, Bapak punya 700 ribu. Kalau memang butuh 1 juta, insya Allah Allah kasih sisanya 300 juta dari rezeki yang tidak kita sangka. Kalaupun nggak dikasih, berarti yakinlah Bapak Ibu sebenarnya nggak butuh 1 juta. Mungkin Bapak Ibu cukup dengan 700 ribu karena nggak ditambah gitu ya. Jadi pendekatannya dibalik seperti itu. Jangan sebaliknya tadi, utang nanti aja kalau sisa. Kalau nggak sisa ya mohon maaf lagi. Maaf lagi kan gitu. Nah ini yang salah kaprah. Yang kedua, yang levelnya agak di bawah, utang untuk orang tua. Nggak sedikit orang yang untuk orang tua dari mana? Ya nanti kalau sisa, nah gitu ya. Kalau ada sisa ngasih orang tua, nggak sisa mohon maaf nggak bisa ngasih hari ini. Nah ini mindsetnya harus Bapak Ibu balik. Ya, bayangkan Bapak Ibu ngadunya begini, dapat rezeki 1 juta, terus akhir bulan mohon maaf ke orang tua nggak bisa ngasih karena nggak ada sisa. Coba kalau dibalik, Bapak Ibu dapat 1 juta dikasih 300 ke orang tua. Terus ngadu sama Allah. Ya Allah ini saya ngasih loh 300 ribu untuk orang tua. Ya, menjalankan perintahmu untuk berbuat baik kepada orang tua. Terus sekarang jadi kurang. Kira-kira Allah ngasih nggak? Allah akan kasih. Gitu. Bahkan dikasihnya lebih. Karena Bapak Ibu sudah jalanin perintah Allah. Bapak Ibu sudah berbuat baik kepada orang tua. Yang ganjarannya dibalas berkali-kali lipat. Nah jadi dalam melakukan anggaran ini, tolong nanti dibalik persepsinya. Untuk hal-hal yang penting seperti tadi, bayar utang, untuk kasih orang tua, untuk sedekah, dibalik. Jangan yang dilakukan banyak orang. Kita kasih kalau ada sisanya, tapi dibalik. Kita anggarkan dulu, baru sisanya kita kelola. Kalau ternyata nggak cukup, ya kita makannya dikurangi. Kita makannya tahu tempe aja. Gitu.
Nah, ini biar Bapak Ibu Allah itu bagaikan satu biji yang tumbuh menjadi 7 tangkai. Tiap tangkainya ada 100 biji. Jadi dibalas sampai 700 kali lipat itu ya. Jadi sayang kalau hal yang dibalas 700 kali lipat ini cuma kita kasih sisanya. Kalau ada sisanya baru saya sedekah. Kalau ada sisanya saya baru ngasih orang tua. Gitu ya. Diusahakan ini di awal sudah dipisahkan, dialokasikan. Nah, ini ya. Taruh paling atas. 5%-nya ini terserah Bapak Ibu ya. Ya, silahkan diatur. Kalau ini kan tergantung keyakinan kita ya atas janji Allah ya. Yang yakin banget ya mungkin bisa sampai 50%, Masya Allah ya. Apa? Yang penting nggak nol gitu ya. Yang penting nggak nol. Paling nggak ada lah ya. Nah, baru yang lainnya kurang lebih kombinasinya seperti ini. Ya. Dianggarkan dulu. Ini penting, dianggarkan dulu. Nah, kalau anggaran sudah, nah itu kan anggaran itu yang rutin ya, yang rutin sehari-hari rutin. Jangan lupa kita bikin selanjutnya rencana untuk yang jangka panjang. Kita mau apa nih? Oh, 8 bulan lagi ini lahir nih karena kemarin tes spek positif istri hamil. Nah, berarti harus mulai disusun kan ya, ditabung supaya 8 bulan lagi pas istri lahiran ada dananya. Nah, begitu ini sudah masuk, balik lagi saya nih. Wah, berarti perlu tambahan nih. Tabungan darurat tambahin, kurang atau enggak gitu. Jadi ini proses bolak-balik aja sekalian. Enggak ada masalah sampai kombinasinya kita yakin kita happy sama rencana itu. Gitu. Nah, ini ya tabungan investasi ya. Kalau sudah tadi rencana jangka panjang udah tentu kita penuhi dengan tabungan atau investasi. Kalau kurang ditambah gitu ya, terus ditaruhnya di mana. Yang perlu saya tekankan terkait tabungan dan investasi, jangan sampai kena yang namanya investasi bodong gitu ya. Yang lagi viral beberapa hari ini, Alimama, mungkin Bapak Ibu ada yang sempat baca beritanya gitu, yang bilang katanya sehari bisa dapat 5%, 10%. Ya ini udah pasti bodong lah kalau yang begitu. Ya. Jangan sampai ketipu. Sebelumnya Koperasi Langit Biru pernah dengar? Ada yang namanya DBS, ada yang namanya Dream for Freedom. Itu semua bodong ya. Koperasi Pandawa gitu ya. Pernah dengar kan ya? Jangan sampai ketemu yang begitu-begitu. Orang kalau udah janjiin investasi aman, jangankan sehari 5%, sebulan 5-10% itu hampir bisa dipastikan bodong. Itu enggak bodong, Mas. Tetangga saya dapat. Iya, bulan pertama dapat, bulan kedua dapat, bulan ketiga hilang. Yakin itu. Ya, jadi setelah ikut kuliah ini jangan sampai kena investasi bodong. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itulah nggak janjiin return yang nggak masuk akal. Sebulan 5%, sebulan 10%, seminggu 5%. Ya, bayangin aja seminggu 5% diputar di mana tuh? Ya. Yakin itu 2-3 bulan bubar itu. Makin gede makin cepat bubar. Yang janjiin sehari 10%. Wah, itu mah 2 minggu sebulan juga bubar gitu ya. Jadi jangan sampai ya. Jadi nabung yang yang legal aja lah ya. Tabungan, mungkin reksadana kalau mungkin pengen returnnya agak gede gitu ya. Nah, kalau mungkin kita belajar saham gitu ya, saham-saham yang bagus, tapi harus hati-hati. Prinsip utama investasi high risk high return. Orang kalau ngasih tahu, oh ya ini trading ini yang lagi tenar juga Bitcoin, returnnya tinggi. Oh iya, returnnya tinggi. Kemarin pas return tinggi Bapak masuk, returnnya pas lagi jelek. Ya, jadi high risk high return. Kalau returnnya tinggi pasti resikonya tinggi gitu. Nah, ini yang harus hati-hati. Nah, yang nomor 7 kita catat, kita monitor, kita evaluasi. Jadi dicatat Bu, Pak. Jadi dibandingkan. Kita catat nih untuk makan sekian kemarin kita ngeluarin gitu ya. Jadi nanti di akhir bulan bisa dibandingin. Rencana saya kemarin begini, terus sekarang catatan begini. Klop enggak? Kalau enggak klop kenapa? Gitu. Apa mungkin perencanaannya kita ubah atau mungkin pelaksanaannya yang salah? Waduh, saya kemarin godaan beli diskon nggak tahan nih. Ada baju kesukaan saya diskon 50%. Nah, kan itu ibu-ibu itu, ya.
Nah, ini yang harus kita catat, sehingga dengan catatan bisa kita bandingkan, kita monitor, wah anggaran untuk beli seneng-seneng, enak-enak udah habis nih, baru tengah bulan, ya nggak apa-apa. Tapi konsekuensinya tengah bulan berikutnya nggak boleh jajan lagi karena anggarannya udah habis gitu ya. Kita catat. Nah, bahkan pencatatan ini ekstrimnya nih, ada sebagian orang yang mencatatnya begini Pak Wisman, amplopnya udah dipisah gitu ya. Jadi pas gajian itu langsung dibagi, punya 10 amplop. Ini amplop untuk pendidikan anak, buat bayar SPP, bayar les, bayar apa. Ini untuk jajan anak, ini untuk makan, ini untuk senang-senang, ini untuk apa nonton, ini untuk apa. Di amplopinnya beda-beda. Duitnya udah kita masukin. Jadi ketahuan begitu ini habis, waduh nggak bisa nih. Lemes kalau yang habis duit untuk makan nih, tengah bulan duit untuk makan habis, gimana dong? Ya udah direvaluasi ulang ya, rencananya diubah nih, berarti duit lain-lain yang nggak begitu penting untuk makan dulu, terus kita evaluasi kenapa kemarin kok makanan bisa cepet habis nih, ada yang makannya sehari 6 kali kali ini ya. Ya, jadi penting nih tahap terakhir kita catat, tapi jangan dicatat doang ya Bapak sekalian, dicatat doang nggak diawasin ya percuma. Kita catat terus kita apa ini, kita monitor gitu ya, jangan sampai lebih anggarannya. Terus terakhir kita evaluasi, jadi di akhir bulan kita bandingkan nih catatannya gitu. Nah, ini saya ambilkan salah satu pepatah gitu ya, ada petuah ya dari si Francis Bacon ini, uang itu adalah hamba yang baik. Maksudnya apa? Kalau kita bisa ngatur duit, nah duit itu bagus. Tapi sebaliknya, itu tuan yang buruk. Jadi kalau kita malah diatur duit, kita diatur oleh duit, kita nggak bisa ngatur duit, wah yang terjadi yang jelek-jelek. Ya, jadi kita nggak benci duitnya ya, tapi jangan sampai kita yang diatur duit, tapi kitalah yang mengatur duit. Nah, mestinya saya masukkan juga nih kalau yang secara Islam gitu ya, dunia itu haruslah di apa? Di bawah kaki kita. Tapi jangan sampai itu berada di hati kita gitu ya. Karena kalau dunia atau duit di hati kita, kita yang dikuasai duit. Tapi kalau dunia di kaki kita, kita yang ngatur duit. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Mohon maaf sekali ini sesinya sangat singkat ya, tapi semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Nanti mungkin bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab, atau mungkin juga nanti di luar sesi ini kita bisa ya ngobrol-ngobrol lagi lah ya. Silakan. Saya sangat senang sekali kalau bisa nanti lanjut komunikasi dengan Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih seperti itu Mas. Terima kasih. Silakan dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Oke, terima kasih Pak Rizky atas pemaparannya. Alhamdulillah banyak banget insight yang kita dapatkan ya Bapak Ibu semua. Baik yang sudah menikah atau yang belum, ini juga bisa jadi insight ya, buat persiapan. Bagi yang belum menikah juga ini bisa buat persiapan ya. Nah, Bapak Ibu semua yang mau memberikan pertanyaan, silakan bisa langsung ke kolom chat Bapak Ibu semua. Bila ada pertanyaan, silakan langsung saja di kolom chat. Monggo kami buka sesi tanya jawabnya. Ya, ditunggu ya yang mau bertanya. Ada 133 nih. Oke, masuk pertanyaan pertama ya. Dalam hal tabungan investasi apakah yang tepat untuk ibu rumah tangga, Pak? Dengan pendapatan tetap dan yang sesuai syariah. Oke, pendapatan tetap dan sesuai syariah. Ya, alternatifnya bisa dicoba reksadana syariah lah ya. Paling enggak kan udah ada syariahnya ya. Nanti ya meskipun ada beberapa kontroversi, ya kita reksadana syariah itu lumayan aman lah ya, lumayan aman. Oke. Dan carinya yang reksadana yang tingkat apanya, kesehatannya yang bagus gitu ya. Jangan juga reksadana terus yang agak bodoh prestasinya ya. Nah, itu yang agak lumayan ya, agak lumayan.
Tapi kalau misalkan Ibu pengen agak mengupgrade sedikit, bisa coba-coba lebih syariah lagi, karena kita bisa mengawasi ya, belajar sedikit terkait saham ya. Nanti bisa sambil diskusikan, karena kalau saham paling enggak efek syariahnya kita bisa lebih atur ya. Saya mau saham yang ini ya gitu. Kalau reksadana kan yang lebih mengatur yang dari manajer investasinya. Tapi kalau nggak ada waktu untuk belajar, returnnya mau agak lumayan, reksadana saja. Nah, itu udah lebih lumayan lah. Oke, selanjutnya Pak, mengalokasikan budget dengan joint income. Nah, joint income ini banyak sekali nih joint income ya di zaman sekarang ya. Jadi suami bekerja, istri bekerja, kurang lebih kan sama ya. Di list aja semuanya dari suami. Sebagiannya kan kadang begini. Oh, yang untuk suami itu untuk makan sehari-hari gitu ya. Untuk ini mungkin dan kendaraan semua itu di list semua sumber pendapatan ya, baru nanti dibagi-bagi. Nah, tapi yang perlu diingat ketika joint income bahwa yang wajib ngasih nafkah itu suami. Jadi istri nggak boleh dipaksa ya, suami misalkan bilang, nah itu pakai duitmu dong, ininya begini ya, jangan seperti itu. Karena uang suami wajib ngasih nafkah istri, uang istri tidak wajib ngasih ke suami. Tapi sebaliknya jangan lupa juga Bu, bahwa ketika kita ikut mensupport suami itu pahalanya sangat besar gitu ya. Kita bantuin suami, terus suami ridho gitu ya. Tentu jangan sampai suami jadi nggak keurus gitu ya. Nah, jangan sampai juga. Ya, jadi tadi dari sisi suami kita nggak boleh memaksa istri ya, pendapatan istri tetap pendapatan istri. Dari sisi akhirat kan ya, jadi kita dukung suami. Oke, Silahkan. Pak, mungkin sambil di ini Pak, tentunya di kelas saja biar bisa kelihatan semua yang lanjut, Pak. Apalagi nih Mas? Apa-apa. Oke, lanjut ya Pak ya. Nih ada pertanyaan. Bisa cek di mana Pak reksadana syariah atau saham syariah? Reksadana syariah. Cek di mana tuh? Bisa cek di mana? Ya, reksadana syariah atau saham syariah. Oh iya. Ya, reksadana syariah hampir semua kalau Bapak Ibu datang ke manajer investasi ya Dana Reksa lah, misalkan Bahana Sekuritas, Triple A, apapun lah ya yang kompeten itu ada pilihan yang syariah ya. Ya sekali lagi meskipun ada kontroversial ya, beberapa ada yang menyebut ini belum syariah ya, tapi paling tidak kita niatkan ya kalau ada yang salah ya yang salah mereka yang sudah menstempel ini syariah. Tapi juga saya tidak bilang yang nggak mau, waduh ini dong, nggak juga, yang nggak mau juga bagus juga. Misalkan saya nggak percaya nih, masih katanya kayaknya belum ini, ya nggak apa-apa, dua-duanya bagus. Yang satu hati-hati, nah yang satu ya kita pengen kan ini kita mengelola untuk keluarga juga ya. Semoga kalaupun ada sisi sedikit kurang syar'inya ya semoga nanti kedepannya bisa makin syar'i gitu. Oke. Berarti langsung ke reksadananya aja Pak ya? Iya, ke perusahaan sekuritasnya aja biasanya sih hampir semua punya pilihan yang reksadana syariah. Ya. Nanti ada reksadana saham, ada reksadana yang pendapatan tetap, itu biasanya nanti masuknya ke sukuk investasinya. Ya, kalau saham pasti diiming-imingi returnnya tinggi, tapi Bapak Ibu harus pahami bahwa kalau return tinggi, iming-imingnya pasti resikonya tinggi, bisa turun juga gitu ya. Baik. Ini Pak selanjutnya Pak. Mungkin ini dia pengen ibunya pengen cara mencatat keuangan keluarga dari awal kali Pak. Dalam artian langkah awalnya seperti apa? Ya. Namanya hanya mengalir saja. Langkah awalnya Bu tadi
kan Ibu identifikasi ya tadi pengeluaran sama penerimaan posnya apa aja gitu ya. Uang makan, uang apa gitu ya, ketemu 10 pos. Nah, nanti tiap duit keluar, Ibu hitung di situ, pos itu tambahin. Pos makan keluar nih 30.000 gitu buat beli beras, sayur dan sebagainya hari ini. Besoknya keluar lagi, besoknya keluar lagi, besoknya keluar lagi gitu. Jadi dibikin aja kartu ya, nggak harus aplikasi. Memang aplikasi ada ya. Mungkin kalau di sini sudah biasa Zoom, biasa download beberapa aplikasi udah banyak banget ya, banyak banget. Setting aja saya juga nggak bisa rekomendasiin yang mana saking banyaknya, itu bisa. Tapi kalaupun males pakai aplikasi, bikin kertas aja, kertas 1 lembar itu satu lembar 1 pos ya, pos makan. Nanti tanggal 1 ngeluarin sekian, tanggal 2 sekian, tanggal 3 sekian gitu. Totalnya terus kelihatan. Nah, itu bisa ya. Oke, itu Bu ya. Nah, kemudian deposito apa bisa dibilang investasi, Pak? Betul, deposito itu juga sebenarnya investasi. Tapi secara syariah itu deposito itu sangat susah kita kita bilang itu sudah syar'i gitu ya. Jadi makanya saya tadi pas ditanya, saya lebih bilang reksadana ya, reksadana meskipun ada kontroversi ya masih lebih nyaman bilang itu. Kalau deposito agak susah karena kalau fix tetap 100% tetap gitu ya, itu kan nggak masuk ya di Islam ya. Kalau masalah riba itu kan definisinya ya sesuatu yang kita dapat tanpa risiko ya dengan meminjamkan uang gitu. Jadi agak berat lah ya. Kalau saya sendiri pribadi saran saya janganlah kita masuk ke deposito. Oke, lanjut Pak ya. Nih, sama masa pandemi Pak, ini pada ngerasain pasti ya, nggak ada penghasilan, otomatis tabungan akhirnya kepake buat kebutuhan sehari-hari. Nah, ada saran nggak Pak terkait dengan kondisi seperti ini? Ya. Wah, ini yang Ibu yang bertanya atau Bapak yang bertanya ini yang dialami oleh sangat banyak saudara-saudara kita ya sekalian ya. Saya terus terang belum mengalami ya. Jadi saya belum bisa bilang 100% harus ngapain, tapi saya bisa bantu mengingatkan saja sementara bahwa insya Allah rezeki dari Allah itu selama kita hidup kita pasti dikasih rezeki gitu Mbak Islan. Kalau rezeki kita sudah habis ya artinya mati kita gitu, artinya mati kita. Terus gimana supaya dapat rezekinya? Kita kembali ingat suatu ini ya, hadis ya kalau nggak salah ya, bahwa si burung itu dia pergi pagi hari dalam keadaan lapar. Burung yang nggak punya akal, nggak punya pendidikan, nggak punya apapun lah ya. Jadi bisa terbang, otaknya juga bukan buat mikir ya, buat refleks aja. Tapi dia pulang kenyang. Anak istri nggak ada istri ya, anak dikasih makan ya, dibawain di mulutnya makan kenyang. Nah, kita berpadokan pada itu aja sekalian. Jadi kita keluar pagi-pagi. Coba cari usaha yang keluarnya pagi dulu deh. Yang keluarnya pagi dan tiap hari. Ya, usaha yang keluar pagi dan tiap hari. Sementok-mentoknya ya, ini mentok-mentoknya banget ya. Ya kalau ada di dekat sungai, dekat pantai, ya nyari ikan lah ya. Masa nggak dapat seharian buat makan gitu ya. Dagang apa gitu ya, dagangnya ke pasar 10.000, 100.000, bawa keliling ya. Memang agak susah sih keliling pandemi sekarang ya. Ya, tapi ya pokoknya keliling aja. Kita pakai ilmu si burung tadi. Pokoknya saya keluar pagi, kita cari rezeki dari Allah. Insya Allah Allah jamin selama kita bernafas rezeki kita akan dapat. Ya, jadi kita balikin keyakinan tadi. Yang kedua kita ikhtiar sesuai hadis tadi. Bahwa burung tiap pagi pergi cari makan dalam keadaan lapar, siang, sore dipikirkan itu kan.
Bagaimana supaya kita bisa keluar tiap pagi, apapun lah ya, ya mau markir lah, mau dagang di perapatan-perapatan ya, insya Allah masih boleh kan dagang di perapatan. Saya tadi berangkat ke kantor juga dagang, ada orang dagang tisu di perempatan lampu merah gitu kan ya. Ya seharian masa ya nggak dapat gitu. Itu sementok-mentoknya Bapak sekalian. Yang penting coba cari yang tiap hari keluar dan sebisa mungkin pagi kita cari berkahnya. Insya Allah Allah kasih. Dan saya juga kita lanjut, Pak, ya. semoga Allah mudahkan ya Bapak Ibu sekalian, kita semua melewati cobaan di masa pandemi ini. Jadi pertanyaan besar, Pak, buat yang sulit keuangannya. Ya, Oke, lanjut, Pak, ya. Saya udah coba ngatur, tapi pasangan saya taunya ada, minta harus ada. Bagaimana caranya beri pengertiannya? Soalnya saya udah kasih rinciannya, misalkan baik-baik tetap aja. Oh iya, nah ini penting ini. Nah ini kalau saya bilangnya jurus apa ya? Jurus batu Bapak Ibu sekalian. Batu. Nah, ini mau sama pasangan, mau sama anak, kurang lebih gitu. Anak kalau rewel nangis ya kita diem aja, kita liatin, nggak usah dimarahin Bapak Ibu sekalian, nggak usah dimarahin. Sekali lagi, nggak usah dimarahin. Anak rengek minta susu, minta jajan, maaf saya nggak ada duitnya, udah diem nggak ada, lihat matanya mau nangis sejam setengah jam ya nggak apa-apa, emang nggak ada. Nah pasangan juga begitu, kalau nggak ada ya udah nggak ada, gimana nggak ada duitnya, gimana sih nggak ada duitnya ya, mau minta buat apa, misalnya buat beli baju udah nggak ada duitnya ya nggak usah dikasih. Marah ya biarin marah, kita nggak usah ikut marah. Kalau kita ikut marah jadi perang saudara ya. Nggak usah dikasih aja ya. Memang nggak ada ya, mungkin sekali dua kali agak marah gitu nggak dikasih ya nggak apa-apa, kita jurus batu aja, emang nggak ada mau diapain, disuruh nyari-nyari ya nggak ada. Tapi sekali lagi bilang baik-baik, sama kayak anak tadi, maaf sayang duitnya nggak ada, maaf ini dia nggak ada, jangan malah dimarahin. Kadang ini yang salah, kita juga sama-sama stres, sama-sama sepaneng, beli buat ini nggak ada duit, sono cari sendiri. Nah, itu jadi malah geger deh. Jadi yang bikin masalah kadang respon kita. Dan saya juga paham karena memang orang lagi keadaan nggak ada duit, mepet, diminta macam-macam, itu stres gitu ya. Saking stresnya ada yang mengatasi dengan cara jadi ikut marah, ada yang ngatasinya sebaliknya, wus kasih aja daripada geger, nah, gitu kan ya. Nah, itu juga nggak pas juga ya. Jadi yang paling pas jurus batu aja, nggak ada, jawab baik-baik, dah diem. Nah, semoga Allah mudahkan. Oh iya, sambil satu lagi, maaf, didoakan gitu ya. Didoakan. Semoga anak mau nerima, semoga pasangan mau terima. Insya Allah kalau Allah udah ngasih hidayah, apa yang nggak mungkin, ya kan? Gitu. Dan supaya doa kita manjur ya kita harus terus mendekat sama Allah. Ya di masa pandemi ini banyak kosongnya kan, kita jangan manfaatkan untuk nyanyi-nyanyi, untuk dengerin lagu, cari hiburan, stres nih nggak ada duit, nggak ada ini. Hiburannya jangan begitu ya, makin jauh kita sama Allah. Hiburannya baca Quran, zikir, dengerin kajian gitu ya. Sehingga apa? Wah, sehingga doa kita makin makbul gitu. Semoga itu ya. Amin. Oke, amin. Oke, selanjutnya Pak, cara pengelolaan keluarga sebesar apapun penghasilan itu gimana Pak? Kadang kebutuhan normal kita cukup, tapi kadang nggak ada sisa. Nah, ini menarik ini. Ini menarik. Kayaknya penghasilan besar, tapi kok nggak ada sisanya ya, gitu. Ya, ini sebelum ngomongin teori keuangannya ya Bapak sekalian, ini dulu pernah ada cerita nih, ada kisah. Jadi kalau nggak salah ada pegawai kerja ya di masa Imam Syafi'i, dia ngadu, ya Imam Syafi'i saya itu dibayar nih gaji kalau nggak salah 5 dirham. Tapi kok nggak cukup ya? Nggak cukup. Wah, nggak cukup, 5 dirham nggak cukup nih. Sama Mas Soimah disuruh apa? Disuruh ngurangin. Wah, kamu jangan gaji 5 dirham, gajimu 4 dirham. Wah, bingung kan ini si pekerjanya. Nah, saya 5 dirham aja nggak cukup, malah disuruh ngurangin. Nah, besoknya datang lagi. Wah, Mas Safi, ini saya sudah saya kurangi, saya sudah bilang ke bos dibayar 4 dirham aja.
Tapi tetap nggak cukup. Wah, sama Imam Syafi'i kalau gitu kurangin lagi. Suruh dibayar 3 dirham. Oh, tambah stres nih pekerjanya kan. Waduh, 5 dirham nggak cukup, suruh ngurangin. Ini kurangin lagi 3 dirham. Nah, tapi besoknya Masya Allah, pas sudah jadi cuma 3 dirham, ternyata malah cukup. Gitu. Loh, cukup ini. Dan pas kembali lagi Imam Syafi'i bilangnya, nah, ini saya 3 dirham kok malah cukup ya. Ini gimana ceritanya? Jadi ini yang salah satu cerita terkait keberkahan, Bapak Ibu sekalian. Keberkahan. Jadi dijawab bahwa kerjaan kamu itu dibayar 5 dirham itu enggak berkah karena itu kamu kemahalan. Jadi ada dana orang lain yang bukan hak kamu gitu. Tapi ketika 3 dirham itu pas jadi berkah. Nah, ini konsep berkah. Ini bukan berarti saya bilang nanti Bapak Ibu suruh minta turun gaji ya. Enggak. Ya, kita bukan kelasnya Imam Syafi'i yang bisa menebak sampai begitu ya. Stres kita. Tapi yang bisa kita lakukan apa? Ya, kalau kita nggak cukup terus, itu artinya ada sedikit masalah terkait keberkahan. Terus supaya bisa kita pancing berkahnya, ya salah satunya tadi Bapak Ibu sekalian, mungkin ada hak orang lain yang kita zolimi. Salah satunya apa? Utang. Utang nggak dibayar-bayar, orang stres. Bayangin, Bapak Ibu ngutangin orang nggak dibayar-bayar. Doanya biasanya yang baik-baik, yang buruk-buruk. Ya, kan dikit banget yang doa. Ya Allah, ini teman saya utang nggak bayar-bayar. Ya Allah, semoga tak doain bisa rezekinya lancar terus bisa bayar. Banyak nggak yang doa gitu? Ada tapi nggak banyak. Yang banyak apa? Wah, ini kacau nih, orang udah dipinjemin kagak bayar-bayar, malah main mulu. Gua doain lu kena masalah gitu ya. Nah, ini orang terzolimi doa begitu makbul, Pak, Bu. Ya, mungkin ada yang begitu tuh. Ya kan? Nah, yang kedua nih, kalau kita nggak punya utang, yakin deh Pak, saya nggak punya utang Pak. Ya sudah, kita coba pancing ya. Jangan-jangan ada hak orang lain di kita tadi, hak anak yatim, hak orang miskin, hak saudara kita yang kurang mampu gitu ya. Nah, kita coba apa mungkin orang tua kita belum kita kasih ya. Orang tua kita kalau butuh apa ngomong sih? Ya, jarang loh orang tua butuh duit terus ngomong ke kita gitu ya. Jadi takutnya orang tua lagi ngebatin, aduh ya Allah ini kok susah nih lagi pandemi, duit nggak ada, anak mana nggak ada yang tahu lagi ya, masa harus ngomong? Coba, jarang kan orang ngomong orang tua. Nah ini yang kita harus ngerti. Jadi kalau kita duit tiap bulan kok susah, nggak cukup, kurang. Nah itu ada tanda-tanda dengan keberkahan. Dan kita coba netralisir dengan tambahin sedekah, tambahin ngasih orang tua, tambahin ngasih ini. Ya pokoknya yang baik-baik lah ya. Insya Allah nanti makin berkah dan makin longgar gitu ya. Jangan malah ke rentenir, pinjam duit, pinjam apa ya Bapak sekalian ya. Tapi tentu ya itu dari sisi akhiratnya. Dari sisi dunianya apa? Ya tadi dipetakan ya, di absen. Ini mana sih yang kebutuhan prioritas, mana yang enggak gitu ya. Nah, kan dua-duanya ya. Sisi dunia kita bagusin juga, sisi akhirat juga kita bagusin gitu. Semoga bermanfaat tadi. Silakan kita lanjutkan pertanyaan yang lain. Lanjut Pak. Oke. Selanjutnya ini ada yang masuk ke private. Jadi ada yang ngechatnya nggak kayak everyone. Private ke saya nih Pak. Oh ya, siap-siap. Gimana Mas? Bagaimana cara menahan keinginan ibu-ibu untuk belanja yang tidak perlu Pak? Misalnya beli baju, mantu cerahannya Pak. Nah ini nih kalau ibu-ibu penyakitnya begitu. Gini Bu, gini. Ibu cari hal yang keren di luar baju itu, gitu. Ini salah satunya. Misalnya, ini kalau saya nggak beli baju, saya bisa naik haji nih 10 tahun lagi nih, gitu. Ini kalau duit nggak jadi saya beliin baju, saya tabung, saya bisa haji nih 10 tahun lagi. Seneng nggak tuh? Seneng. Jadi tiap mau pengen beli baju, ibu kebayang haji. Pilih baju apa haji nih? Nah, gitu. Ya. Atau yang kedua, cari yang lain lagi nih. Mungkin kalau haji udah haji gitu ya. Atau mungkin kalau haji mungkin targetnya agak ketinggian yang deket dulu nih. Wah ini kalau saya nggak beli baju, saya bisa nabung emas nih. Wah emas kalau ini disimpan dijual nanti naik lagi harganya. Nah itu bisa. Jadi
dialihkan ke hal lain yang jauh lebih bermanfaat. Terserah orang masing-masing beda. Yang dirasa nanti bisa mengalahkan keinginan baju itu apa? Ada yang pakai emas bisa. Ada yang mungkin haji bisa. Ada yang mungkin lebih cinta sama anak. Saya kalau nggak ini baju, nanti anak saya bisa saya kasih mainan edukasi gitu ya. Saya bisa lesin bahasa Inggris, bisa lesin apa gitu. Jadi coba ibu yang selama ini tergoda diskon-diskon begitu, langsung bandingkan dengan hal lain yang jauh lebih ibu sukai, ibu pilih. Apapun tergantung minat ibu ya. Apapun yang lebih bermanfaat gitu. Jadi langsung dibandingkan. Begitu pengen, kalau saya nggak ini, saya bisa ini loh gitu. Oke Pak, lanjut Pak. Kantor reksadana itu ada nggak sih di tiap daerah Pak? Apa kita ke bank aja? Kalau yang syariah apakah ke bank syariah? Kalau bank syariah malah ini ya, reksadana jarang ya. Ada sih beberapa besar itu registrasi lewat internet itu bisa. Ya, hampir semua punya cara untuk berinvestasi pakai HP. Tinggal Bapak Ibu cari perusahaan-perusahaan yang bonafit gitu ya. Search aja di Google. Karena kalau saya merekomendasikan saya nggak enak ya. Saya tadi udah sempat nyebut beberapa, itu bukan yang paling bagus ya. Itu cuma yang terkenal gitu ya. Tapi Bapak Ibu searching perusahaan apa investasi ya cari aja yang terkenal banyak ininya. Udah itu cari websitenya biasanya ada, transaksi online-nya ada, kayak bapak ibu ke Gojek aja nanti isi saldo sekian sekian sekian, nah nanti tinggal top up nih, saya masukin reksadana ini 500.000 200.000. Nah enaknya begitu, kalau reksadanya bisa cuma 200.000 sebulan bisa ya, nggak harus gede gitu ya. Kalau saham kan kadang harus gede ya, belinya minimal berapa lot gitu ya. Jadi zaman sekarang nggak harus Bapak sekalian, nggak harus di kota gitu ya. Kenyataannya bekerjanya malah di bank pegajian rakyat yang konvensional. Ada solusi nggak Pak? Nah solusinya kalau kata Ustadz saya ya keluar sekalian ya, solusinya keluar gitu. Uh, apakah ini mudah? Ya memang nggak mudah gitu ya, memang nggak mudah. Saya pahami itu memang nggak mudah. Tapi Bapak Ibu harus yakin bahwa demi akhirat kita ya, demi akhirat kita jauh lebih penting kita selamat di akhirat daripada kita selamat di dunia gitu ya. Selamat di dunia itu pun belum tentu ya. Kan kelihatannya aja pegawai bank hidupnya enak, seger gitu ya. Ya, tapi bisa jadi sakit-sakitan gitu ya. Nah, di dunia aja belum selamat, tapi di akhirat ngeri banget karena riba itu yang janji untuk memerangi riba dan pelaku riba itu Allah langsung loh. Allah langsung yang berjanji. Ya. Tapi begini, saya nggak bilang harus keluar sekarang. Kalau ada misalkan di sini yang pegawai bank atau saudaranya pokoknya pegawai bank, karena saya pun punya saudara yang pegawai bank gitu ya. Nggak keluar seketika ya. Yang paling penting apa? Dikuatkan dulu tauhidnya, yakinnya bahwa ketika saya keluar Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Sebagaimana yang dalam hadis disebutkan ya, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik. Syaratnya apa? Yakin dulu. Karena kalau nggak yakin nanti nyesel. Saya udah keluar bank, ternyata susah hidup saya, makin sengsara, makin apa. Nah, ini yang kurang pas. Akhirnya malah nyesel pengen balik lagi. Wah, berarti sengsaranya double. Udah terlanjur sengsara keluar dari bank, ternyata nyesel, nggak jadi pengen keluar dari riba. Double. Jadi sebelum keluar, ini meyakinkan dulu hatinya, tauhidnya, keyakinannya bahwa kalau saya keluar, insya Allah meskipun susah, Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik. Ya, yang jelas nggak gampang ya, yang nggak gampang. Pasti akan disusah-susahin dulu gitu ya. Susah dulu, tapi insya Allah akan Allah kasih jalan keluar gitu.
selanjutnya Pak, apakah penggunaan kartu kredit dibolehkan secara syariat? Ya, kartu kredit kalau yang konvensional jelas nggak boleh ya Bapak Ibu sekalian. Karena jelas sekali akadnya di situ, kalau ibu bapak nggak bayar tepat waktu nambah sekian kan gitu ya kan. Ya, jadi kalau konvensional jelas nggak boleh. Kalau syariah ya kalau syariah kita lihat akadnya ya Bapak sekalian. Akadnya ada kartu yang kalau memang niat itu bisa dibuat syariah ya. Tapi banknya niat nggak nih bikin yang sesuai syariah, pertanyaannya itu ya. Tapi kalau konvensional jelas itu bukan syariah ya, Bapak sekalian. Janganlah. Karena begitu kita nanda tanganin akadnya aja itu surat perjanjian kan itu saya setuju gitu ya, saya tanda tangan. Artinya apa? Saya setuju bayar bunga kalau telat bayar. Nah, itu udah bahaya. Meskipun kita nggak telat ya, meskipun kita bayar tepat waktu, tapi saya setuju. Nah, itu kan bahaya banget nih. Saya setuju akan suatu kejahatan. Meskipun kita nggak melakukan, bisa kena dosanya. Ya, jadi sebaiknya jangan lah ya. Jangan. Di luar banyak kejelekan kartu kredit ya, meskipun saya tidak pungkiri ada kebaikannya. Ya, saya nggak mungkirin ada kebaikan. Bahkan Homer aja kan disebutkan dalam Al-Quran ada kebaikannya meskipun sedikit. Tapi kejelekannya jauh lebih besar. Kurang lebih begitu. Oke. Teman-teman, Bapak Ibu semua, adakah yang masih ada pertanyaan? Kalau mau diucapkan pertanyaan juga masalah ya, bisa kasih komen, mau bertanya gitu, nanti akan di-unmute sama host bila ada pertanyaan. Oke, ada, baru masuk. Kartu kredit kalau dipakai untuk menjaga cash flow keuangan kita, apa itu boleh Pak? Misalnya bulan ini dibeli oleh-oleh bayar pakai kartu kredit, lalu bulan depan saya bayar jumlah, dia pakai kartu kredit untuk cash flow, itu aman atau enggak? Mungkin gitu ya. Ya, intinya kan tadi ya, secara umum kan nggak boleh tadi ya kita mengklik menyetujui perjanjian yang kurang pas. Tapi masalah ini urgent apa enggak gitu ya. Kalau bisa opsi lain, sangat dianjurkan opsi lain. Ya, tapi kalau misalkan Bapak Ibu rasa ini sangat mendesak ya, Bapak butuh untuk menjalankan ini dan sementara belum bisa diganti, ya jangankan masalah begini Bapak Ibu sekalian, kita di hutan adanya babi aja kita boleh makan karena ini apa namanya hak terdarurat gitu ya. Tapi yang namanya darurat itu nggak boleh melenakan ya. Darurat masa tiap bulan begitu terus ya. Jadi namanya darurat itu pas kita makan babi di hutan dalam hati kita juga udah merasa ini salah. Dan ini salah, jadi kita merasa ini terpaksa. Ini terpaksa kita berusaha supaya nggak makan ini lagi. Nah, begitu juga kartu kredit tadi. Kalau memang dirasa sekarang penting, nggak bisa lepas, kalau lepas usaha saya gagal, ya nggak langsung dipotong. Tapi Bapak Ibu dalam hati juga harus merasakan bahwa ini salah loh. Saya tiap hari istighfar nih, terpaksa istighfar dan Bapak Ibu coba kejar cara lain supaya nggak pakai itu lagi gitu ya. Jangan sampai mentang-mentang tadi wah enak nih ternyata mudah nih pakai ini, lah itu yang bahaya ya. Di hati jadi merasa ridho enak seneng, nah itu yang jangan ya. Kalau terpaksa namanya terpaksa ya, hati merasa susah ini nggak halal, saya harus berusaha meninggalkan. Mau perkara kapan bisa ditinggalkan ya, itu kan Allah nanti yang ngasih jalan gitu. Gitu ya kalau Bapak bisa ya. Oke, Pak. Alhamdulillah kita udah masuk di jam 2:30, di mana jam ini adalah jam berakhirnya webinar kali ini. Dan pertanyaan kami cukupkan, Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu semua. Dan terima kasih banyak Pak Rizky Lux atas pemaparannya. Materinya sangat luar biasa, insight-nya sangat luar biasa. Dan webinar ini saya kembalikan kepada tim Warung Umat. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih kepada Bapak Rizky Luxianto. Salam kenal, saya dari Oktina, dari tim Warung Umat. Alhamdulillah banyak sekali pelajaran yang tentunya didapatkan. Dan juga untuk mitra Warung Umat,
maupun untuk peserta lainnya. Selamat datang juga di kuliah online Mitra Warung Umat bersama Maslahah Academy. Terima kasih kepada waktunya Bapak Rizky dan juga kepada Mas Dendi sudah membantu memfasilitasi kegiatan kita hari ini. Untuk Mbak dan Mas kalian yang bertanya apakah recordingnya dibagikan atau filenya dibagikan atau tidak, insya Allah akan kami bagikan asal Mbak dan Mas mengisi link form evaluasi yang sudah kami share di kolom chat maslahah.id /CSI-KKI ya. Nanti insya Allah juga akan dibagikan ke grup yang bagi di luar Mitra Warung Umat akan dibagikan ke grup-grupnya gitu ya. Jadi sekali lagi silahkan diisi karena nanti teman-teman bisa mendapatkan insya Allah recordingnya dan juga filenya melalui grup yang sudah Mbak dan Mas masuki. Kemudian selain itu Mbak dan Mas juga bisa mendapatkan sertifikat online yang langsung dikirim ke email Mbak dan Mas masing-masing. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan pengisian evaluasi ini juga akan menjadi evaluasi kami selanjutnya dan juga Mbak dan Mas bisa berpartisipasi di kuliah online selanjutnya. Nah, Mbak dan Mas yang baru saja bergabung juga mungkin dari Warung Umat maupun di luar Mitra Warung Umat, sekali lagi kuliah online ini diselenggarakan oleh Warung Umat dan juga Maslahah Academy. Warung Umat merupakan platform penyedia produk-produk Muslim, di mana kita sama-sama punya niat bersama untuk memajukan ekonomi umat, sementara Maslahah Academy adalah sebuah platform belajar ekonomi Islam. Jadi insya Allah kita sama-sama di sini belajar ya Mbak dan Mas sekalian. Untuk Mbak dan Mas sekalian yang tergabung sebagai mitra maupun di luar mitra, sekali lagi nanti boleh dicek grupnya. Insya Allah mudah-mudahan 2 pekan lagi kita akan menyelenggarakan kembali kuliah online berbasis ekonomi Islam. Kalau misalnya biasanya rutin mungkin ada kuliah online bisnis, tapi untuk kuliah online bersama Maslahah Academy ada kuliah online ekonomi Islam. Mungkin sekian informasinya ya. Mudah-mudahan suara saya jelas ya. Ya. Insya Allah ketemu lagi. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Insya Allah kita ketemu di 2 pekan lagi. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Semoga berkah Mbak dan Mas semua. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk menutup meeting kita kali ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pamit dulu Mbak.